Bangkitnya Dataran Hitam Bab 641, Serangan Pangkalan Angkatan Laut 6. Setelah menggunakan tinjunya lagi, Celeste meremukkan kepala raja spiritual itu, mengakhiri penderitaan musuhnya. Mengerikan sekali, kami bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Kasihan. Sialan, apakah kita akan jatuh di sini seperti ini? Seseorang bertanya-tanya sambil melihat ke langit, dan air mata menetes di sudut salah satu matanya. Beberapa komentar muncul di sekitar tempat itu, ketika orang-orang yang mencoba menghentikan Celeste sebelumnya menyadari akhir dari pria itu. Raja spiritual level 51 yang kuat telah meninggalkan tubuh dengan kepala penyok total, yang darinya otaknya terlihat keluar melalui berbagai luka. Terlebih lagi, hidung, mata, dan mulutnya berubah bentuk setelah pukulan Celeste sangat menakutkan bagi semua orang di sekitar sana. Satu matanya terbenam seluruhnya ke dalam potongan daging yang tersisa dari kepala orang ini, sementara mata lainnya dibiarkan lepas. Tergantung di sebelah cekungan tempat kepalan tangan Celeste bersentuhan. Itu adalah paku terakhir di peti mati bagi para penjaga yang memulai serangan darat ini. Lebih dari separuh dari mereka telah tewas pada titik pertempuran ini. Sebaliknya, di pihak prajurit Minos, hanya beberapa orang yang terjatuh atau terluka lebih parah. Tapi melihat semua raja spiritual mereka dimusnahkan dengan begitu mudah dan kemudian harus melihat sisa-sisa individu ini di kaki Celeste telah mematahkan semangat mereka. Alhasil, pihak prajurit yang sejak awal diuntungkan, kini semakin dominan menekan pihak lawan. Sebelumnya, para prajurit pangkalan angkatan laut ini perlu menggunakan pertahanan pos militer ini dan segala macam taktik untuk mengurangi kekuatan lawan. Namun, karena perbedaan jumlah yang brutal, meski ada dominasi pihak prajurit di bawah komando Celeste, pertempuran berlangsung cukup intens. Namun, setelah kematian raja spiritual ini, keadaan telah berubah sepenuhnya. Dan pertempuran besar ini didominasi oleh satu pihak. Bunuh para penyerbu sialan itu. Mari kita tunjukkan apa yang terjadi pada mereka yang menantang kita. Bunuh mereka semua. Beberapa suara muncul di antara barisan tentara ketika orang-orang ini menyerang anggota keluarga Collins dengan lebih kuat. Mereka tidak perlu mengasihani musuh hanya karena pihak lawan kehilangan semangat juang. Sebaliknya, ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan lebih banyak kekuatan. Dengan ini, mereka dapat memastikan bahwa lawan-lawan tersebut tidak akan mendapatkan kembali semangat bertarungnya, dan bahwa musuh-musuh tersebut tidak akan merugikan tentara. Jadi, tidak butuh waktu lama bagi sebagian besar prajurit yang masih hidup untuk fokus memusnahkan orang-orang ini. Ledakan! Ledakan! Kekuatan! 3 menit berlalu dengan cepat, dan sekarang, kelompok tentara dari pangkalan itu praktis telah memusnahkan kelompok 1,6 ribu penjaga dari keluarga Collins. Namun, selagi itu selesai, Celeste berjalan di sepanjang sisi markas itu, menunggu gelombang serangan berikutnya. Dari laporan para prajurit yang diamati, kelompok yang berada di kapal itu telah mendarat di sekitar markas kita. 3 dari kelompok itu datang melalui laut dan menyebabkan banyak kerusakan pada pelabuhan kami. Serta membagi sebagian perhatian kami pada awal pertempuran ini. Tetapi sisanya datang ke sini melalui darat, dari pinggiran markas kami. Kelompok itu pasti sebesar kelompok pertama. Dia memikirkannya sambil menghitung untuk mencari tahu betapa sulitnya bertahan hidup hari ini. Tentu saja, dia tidak terlalu mengkhawatirkan kelangsungan hidupnya karena akan sulit bagi siapapun di kelompok lawan untuk menjadi lebih kuat darinya. Yang membuatnya khawatir adalah berapa banyak korban yang akan dialami pos militer ini setelah cobaan berat seperti itu. Kami memiliki 100 sersan antara level 45 dan 46. Dari mereka, masing-masing harus mampu bertarung melawan raja spiritual yang baru dipromosikan. Kalau begitu, hanya prajurit itu saja yang mungkin bisa melenyapkan sekitar 800 lawan yang mirip dengan kelompok sebelumnya tanpa harus mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi, dia mempertimbangkannya. Dengan mempertimbangkan bahwa para prajurit yang lebih kuat inilah yang paling sedikit menderita pada saat awal pertempuran ini. Sersan lainnya mungkin bisa menangani jumlah lawan yang sama. Sedangkan sisanya, aku harus menghadapinya, atau korban tentara akan terlalu tinggi. Setelah itu, dia menghela nafas dalam-dalam hingga dia menyadari bahwa gelombang musuh kedua sedang mendekati lokasi itu. Prajurit, bersiaplah, musuh sudah terlihat. Tidak lama kemudian, 2.200 penjaga keluarga Collins lainnya mencapai medan perang di sekitar pangkalan angkatan laut itu, di mana sejumlah besar darah mengalir ke seluruh tanah. Sesampainya di tempat itu, mereka langsung menyadari pembantaian yang terjadi di sana. Namun terlepas dari perasaan negatif mengenai banyaknya rekan mereka yang meninggal, pihak keluarga Collins tidak mundur. Mereka hanya bisa membunuh atau mati karena mereka sudah bertindak sejauh ini. Ini bukan lagi sekadar mendapatkan sumber daya. Itu tentang masa depan keluarga, sebuah organisasi yang mungkin akan mendapat musuh baru jika berita kejadian di tempat ini tersebar. Dan karena ada beberapa bangsawan di tengah-tengah kelompok itu, para bawahan tidak bisa mundur begitu saja kecuali ada perintah. Lagi pula, selama mereka bertarung di tempat ini,
mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan tetap mendapatkan hadiah. Tetapi jika mereka mencoba melarikan diri, pihak musuh dapat membunuh mereka dalam pengejaran, atau keluarga Collins sendiri yang akan mengejar kepala para pengkhianat. Jadi, orang-orang ini tidak lari saat melihat dan merasakan pemandangan merah itu. Namun tidak hanya itu, sejauh yang mereka tahu, pihak musuh mungkin telah kehilangan sebagian besar kekuatannya pada gelombang serangan pertama. Oleh karena itu, mungkin mereka semakin dekat untuk meraih kemenangan di tempat ini. Dengan mengingat semua ini, tidak lama kemudian banyak anggota keluarga Collins mulai berperang melawan tentara Black Plain Army. Ledakan, dentang, pada saat yang sama, di mana tangisan kesakitan dan berbagai jenis jeritan terdengar di seluruh area, Celeste menemukan raja spiritual yang tersisa, musuh yang paling merepotkan. Dalam serangan gelombang kedua ini, 5 raja spiritual lainnya berada di pihak lawan, yang memiliki kekuatan antara level 52 dan 55. Namun, terlepas dari fakta bahwa kekuatan orang-orang ini bahkan lebih besar daripada kekuatan orang lain yang telah dia bunuh, fakta bahwa dia sudah mengenal salah satu dari merekalah yang menarik perhatiannya. Celeste, pemimpin tim itu, Paige, level 55, bertanya sambil melihat ke arah satu-satunya lawan dengan level yang menarik perhatiannya. Kamu, namamu Paige, aku ingat kamu, ucap Celeste kaget saat mengenali ciri-ciri wanita jangkung dan berotot itu. Keduanya bukanlah teman atau sejenisnya. Namun mereka bertemu saat Celeste dan Ryan berusaha melarikan diri. Mereka berusaha melarikan diri dari pembunuh yang disewa suaminya saat itu. Paige telah memberikan beberapa tip kepada Celeste pada saat itu, membantu wanita ini sampai tingkat tertentu. Karena itu, pasukan Letnan Minos, yang sedang tidur dengan menantu laki-lakinya sendiri, mau tidak mau mengingat orang yang berada tepat di depannya. Bagaimanapun, setelah keduanya saling mengenali di tengah medan perang ini, Paige segera berkata, "Aku tidak menyangka akan menemukanmu di tempat seperti itu. Kamu bahkan berhasil meningkatkan levelmu dalam waktu sesingkat itu. Tempat apa ini? Organisasi apa yang ada di balik markas ini?" Dia dengan tenang bertanya sambil menunjukkan sikap superioritas. Paige tidak menganggap Celeste sebagai ancaman. Lagi pula, letnan ini baru saja mencapai level 55, tidak seperti wanita bangsawan dari House Collins yang telah berada di level itu selama beberapa dekade. Jadi, Paige yakin bisa menghadapi Celeste sendirian. Celeste dan orang-orang di pangkalan ini mungkin telah berusaha keras untuk menghadapi kelompok sebelumnya. Namun, setelah tiba di tempat ini dan menyadari bahwa tidak ada raja spiritual lainnya, wanita ini tidak ragu bahwa dia akan memenangkan pertempuran ini. Paige, suatu hari nanti kamu membantuku. Dan meskipun bantuan itu tidak terlalu besar untuk menyelamatkan hidupku, aku bersedia memberimu kesempatan. Oh, Paige berkata sambil tersenyum. Menyerahlah sekarang dan terima hukuman karena menyerang markas ini. Celeste berkata sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimana jika aku menolak? Paige terus tersenyum mengejek saat dia melihat ke arah wanita di sisi lain medan perang. Baiklah, Celeste memejamkan mata sejenak lalu langsung berkata, "Jika kamu menolak, aku khawatir aku harus membunuh kalian semua." Bangkitnya Dataran Hitam bab 642, Serangan Pangkalan Angkatan Laut 7. Setelah Celeste mengucapkan kata-kata itu, kelima orang di seberang medan perang terdiam sejenak. Kata-kata Celeste agak sulit dipercaya. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa dianggap lebih penting daripada salah satu orang di kelompok itu. Tetapi meskipun dia lebih kuat dari Paige, kelompok itu tidak hanya memiliki raja spiritual level 55 ini. Ada 4 individu lainnya dari tahap kultivasi yang sama. Jadi, tidak satu pun dari orang-orang itu yang mempercayai kata-kata Celeste. Sebaliknya, bagi mereka, wanita ini hanya mencoba menakut-nakuti mereka agar dia tidak perlu melawan. Dan mereka tidak bisa menahan tawa. "Celeste, kamu terlihat sangat percaya diri ya? Sepertinya kamu sudah menghilangkan ketakutanmu sebelumnya dan bahkan menjadi lebih berani." Komentar Paige dengan senyuman di wajahnya sambil memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memandang Celeste dan memberikan ultimatum. "Karena kamu telah mengutip alternatif seperti itu, aku akan memberimu kesempatan yang sama. Menyerahlah, dan mungkin keluargaku bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak, kami akan membunuh setiap orang di tempat ini. Termasuk kamu." Setelah mengatakan itu, Paige langsung mengambil posisi bertarung. Sementara tak lama kemudian, keempat orang lainnya melakukan hal serupa. "Yah, jika kamu ingin mati, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan," komentar Celeste keras-keras sambil menggerakkan tangannya perlahan. "Karena kamu pernah membantuku, setidaknya aku akan memberimu kematian tanpa rasa sakit." Setelah mengucapkan ini, Celeste segera mengaktifkan 2 tekniknya saat dia mulai berlari menuju sasarannya. Pertama, dia menggunakan teknik gerakannya untuk bisa mendekati musuh hingga mereka tidak bisa lepas dari jangkauan tekniknya. Celeste dengan mudah berhasil mengalahkan kelompok raja spiritual sebelumnya.
Tetap saja, dia tahu bahwa hal yang ada di depannya ini tidak akan semudah itu. Bukan berarti mereka akan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan seperti yang telah memusnahkan 4 raja spiritual dari sebelumnya. Tapi mungkin salah satu dari mereka akan mampu mempertahankan diri dan mundur tepat waktu untuk bertahan dari serangan semacam itu. Bagaimanapun, masing-masing orang itu lebih kuat dari 4 orang sebelumnya. Jadi, untuk mengurangi kemungkinan musuh lolos dari serangan terkuatnya, Celeste ingin mengurangi jarak antara dia dan lawannya. Tapi setelah mengaktifkan teknik gerakannya, dia sudah mengedarkan energinya untuk melancarkan serangan terkuatnya pada orang-orang itu. Dia ingin melenyapkan sebanyak mungkin raja spiritual itu sekaligus. Tapi, dia juga ingin memusnahkan sejumlah besar jenderal spiritual musuh di sekitar markas itu. Oleh karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk memusnahkan kelompok itu. Penghancuran bintang, matahari siang hari. Setelah beberapa saat berlari di sekitar area itu dan mengedarkan energinya, bola energi merah besar yang muncul sebelumnya di medan perang ini kembali muncul di sini. Namun, alih-alih hanya menggunakan sepertiga energinya untuk serangan ini, Celeste malah mengerahkan lebih dari separuh kekuatan spiritualnya kali ini. Dia berniat memusnahkan pasukan musuh sebanyak mungkin. Dan segera, bola energi mulai membesar, melewati radius 3 meter, memancarkan sensasi dingin pada setiap orang di sekitarnya. Benda seperti itu tampak seperti bintang merah kecil, dengan api di sekelilingnya, terus-menerus mengeluarkan panas dalam jumlah besar. Setelah melihatnya dan menyadari betapa besar kekuatan yang dimiliki teknik tersebut, masing-masing raja spiritual berhenti tertawa sambil mengubah ekspresi mereka dari ketenangan menjadi kekaguman. Perubahannya begitu drastis sehingga seolah-olah beberapa dari orang-orang itu kehilangan seluruh darah dari tubuh mereka hanya dalam sepersekian detik sementara kulit mereka menjadi sangat pucat. Oh, sial, aku harus lari. Lalu tanpa ia sadari, seorang raja spiritual level 53 berkata sambil melihat sosok Celeste yang hanya berjarak 30 meter darinya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa melepaskan begitu banyak kekuatan? Itu jauh lebih kuat dari yang bisa ditanggung oleh pertahananku. Salah satu perempuan dalam kelompok itu mempertimbangkan, tidak ragu-ragu untuk mengubah rencananya. Brengsek, aku harus lari, atau aku mati. Itu tidak benar. Lalu, akhirnya, Paige mengatakan sesuatu saat dia melihat bola energi itu dilemparkan oleh Celeste ke arah dia dan teman-temannya berdiri. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Saat orang-orang ini menyadari bahaya Celeste, wanita ini sudah sangat dekat dengan mereka. Di saat yang sama, tekniknya hampir seluruhnya siap, terbang ke arah mereka. Menyedihkan. Jadi, kesalahan atas kekalahan kami sebelumnya ada pada kamu. Paige berteriak dengan marah saat dia mengaktifkan teknik pertahanannya dengan semua yang dia miliki sambil mengubah posisinya. Dia tahu bahwa teknik yang digunakan lawannya sangat kuat, dan dia mungkin tidak akan lepas dari pengaruh hal seperti itu. Karena itu, dia tidak repot-repot mengerahkan banyak energinya ke dalam teknik gerakannya. Lagi pula, meskipun membelokkan atau melarikan diri dari area pengaruh teknik apapun itu bagus. Itu hanya akan berpengaruh jika kamu bisa bertahan. Dan karena dia tidak punya tanda bahwa dia bisa melakukan ini tepat waktu, wanita ini punya mempertaruhkan pertahanannya. Ayo, dia berteriak dengan marah ketika kepompong hitam yang cukup besar menutupi tubuhnya. Sial, aku harus kabur. Kenapa aku harus begitu dekat dengan monster-monster ini? Aku masih punya banyak hal untuk dijalani. Tolong aku, kakiku terjepit. Dan kemudian, beberapa jenderal spiritual yang berada di sekitar tempat itu mulai berteriak panik, berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari tempat di mana para raja spiritual berada. Kabum! Namun, kecepatan teknik tingkat perak Celeste jauh lebih unggul daripada teknik orang-orang tersebut. Tidak hanya dari segi waktu aktivasi tetapi juga kecepatan lintasan. Oleh karena itu, bintang merah kecil itu akhirnya mencapai targetnya, beberapa meter di atas tanah tempat kelima orang itu berada sebelumnya. Pada saat itu, ledakan besar membuat daratan di sekitar pangkalan angkatan laut berguncang hebat. Itu begitu kuat sehingga bahkan para prajurit dan musuh yang bertempur ratusan meter dari Celeste kehilangan keseimbangan untuk sesaat dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, api merah menyebar sekitar 300 meter dari fokus ledakan, menyebabkan ratusan orang berteriak putus asa saat mereka terbakar hingga tewas. Namun, meskipun apinya sangat ganas dan mematikan, itu bukanlah yang terburuk. Bagian yang paling merusak dari teknik ini adalah efek yang dihasilkan oleh ledakan inti bola energi tersebut, yang menyebabkan gelombang energi padat selain api, yang mampu menghancurkan materi. Dan karena faktor ini, dari 5 raja spiritual itu, 3 di antaranya benar-benar terhapus dari keberadaannya hanya dalam waktu sepersekian detik. Bahkan tidak meninggalkan tangisan kesakitan pun. Di sisi lain, raja spiritual level 54 mati seketika setelah terkena gelombang energi tersebut, hanya menyisakan mayat, yang mulai terbakar pada saat berikutnya.
Retakan! Jeritan kesakitan yang tajam menyebar ke seluruh area itu, di mana saat ini hanya abu yang terlihat dalam jarak 300 meter dari fokus ledakan. Kamu berhasil selamat. Ya, Celeste berkata dengan kaget, melihat Paige selamat, meskipun tubuhnya mengalami kerusakan parah. Setelah menggunakan seluruh energinya untuk membela diri, dia berhasil mendukung bagian terburuk dari teknik Celeste. Dan karena dia yang terkuat dalam kelompok itu, ketika teknik kuat musuhnya kehilangan kekuatan seiring dengan setiap orang yang dieliminasinya, Paige berhasil bertahan. Namun, setelah kepompong pertahanannya meledak berkeping-keping dan armornya terbakar hingga hilang, dia menderita akibat kobaran api yang kuat dari serangan itu. Jadi, saat itu, dia menjerit kesakitan, merasakan luka bakar di berbagai bagian tubuhnya. Yah, menyandera juga tidak buruk. Celeste berasumsi, sebelum memadamkan api yang mengancam nyawa wanita itu. Mari kita akhiri ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 643, kerugian besar bagi beberapa orang, panen bagi lainnya. Setelah sekitar 2 jam sejak awal serangan kelompok keluarga Collins terhadap pangkalan Angkatan Laut Black Plain Army, musuh terakhir berhasil dilenyapkan. Akibatnya, pasukan yang dipimpin oleh Celeste memenangkan pertempuran besar ini, melenyapkan 3.800 musuh. Karena jumlah tersebut, tanah mati di sekitar pangkalan itu telah ternoda darah. Pada saat yang sama, beberapa jenazah disebarkan di sekitar area itu. Ada yang praktis utuh, hanya ada potongan dan lubang kecil. Namun, beberapa lainnya dimutilasi sementara abu tubuh yang terbakar memenuhi udara tempat itu seolah-olah salju coklat sedang turun. Mendesah. Aku tidak berpikir kita akan menghadapi ancaman sebesar ini secepat ini. Seorang prajurit tingkat rendah mengatakan ini kepada salah satu rekannya saat kelompok mereka membersihkan sebagian medan perang. Darah dan tubuh manusia dapat menarik perhatian beberapa binatang. Oleh karena itu, orang-orang ini harus segera membersihkan tempat ini, mengumpulkan semua jenazah dan mengkremasinya. Dan karena para prajurit yang bertempur sebelumnya harus beristirahat atau menerima perawatan sesegera mungkin. Pekerjaan ini diserahkan kepada mereka yang tetap berada di dalam markas selama konfrontasi. Benar, tapi hal yang paling tidak terduga adalah sebuah organisasi dari luar kerajaan Brown menyerang kita. Orang lain berkomentar sambil menurunkan masker yang menutupi hidung dan mulutnya. Dia terbatuk beberapa kali dan meludah ke tanah saat wajahnya berkerut. Batuk, baunya sangat tidak enak. Haha, bau medan perang sama sekali tidak sedap, Orl. Tapi kamu akan terbiasa. Kamu berbicara seolah kamu ahlinya. Yah, aku tidak pernah membunuh siapapun, tapi aku pernah membantu membersihkan medan perang di sekitar kota kering. Dan kemudian, kelompok itu terus berbicara. Pada saat yang sama, mereka dan beberapa prajurit berpangkat rendah lainnya di tempat ini mengumpulkan mayat musuh dan mengkremasinya. Sementara pembersihan lingkungan sekitar markas sedang dilakukan, para sersan yang telah berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya sudah berada di dalam pos ini. Beristirahat dan menerima perawatan medis. Setiap pos Black Plain Army sudah memiliki setidaknya 1 dokter kelas 2, sehingga dalam situasi seperti ini, para prajurit dapat menerima bantuan secepatnya. Dengan demikian, mereka yang bisa bertahan hidup dengan perawatan medis sudah berada di rumah sakit di pangkalan ini, di bawah perawatan dokter. Sedangkan untuk kasus yang lebih parah yang mungkin memerlukan bantuan lebih khusus, orang-orang tersebut akan dikirim ke kota kering sesegera mungkin. Pada saat pangkalan ini diserang, alarm telah berbunyi di markas tentara dan tempat terdekat dengan pos ini, cabang kota maritim. Karena itu, hanya masalah waktu sebelum bala bantuan tiba di sini, baik untuk menggantikan orang-orang yang terluka dan meninggal, serta untuk membantu mengangkut orang ke kota kering. Bagaimanapun, di rumah sakit, di mana banyak orang berbaring di atas tandu di sepanjang koridor, Celeste berjalan menuju bagian tengah dari tempat ini. Saat dia berjalan ke sana, dia bisa mendengar tangisan kesakitan dari banyak prajurit yang berbeda. Pada saat yang sama, para dokter kelas 1 sedang melakukan perawatan primer pada para prajurit yang menunggu bantuan dari dokter kelas 2 tingkat rendah di tempat ini. Sementara sekelilingnya tampak kacau, dengan banyak individu dengan bagian dalam tubuh mereka dipajang, tidak butuh waktu lama bagi wanita ini untuk mencapai bagian tengah rumah sakit itu. Dokter Talia, bagaimana keadaan para prajurit itu? Apakah mereka akan selamat? Celeste bertanya kepada dokter terkemuka di tempat ini. Tepat setelah berhenti di sebelah tempat dokter tersebut merawat seorang prajurit yang kehilangan tangannya. Mendengar hal itu, Talia melanjutkan prosedur medis, menutup luka pria itu dan membersihkan lukanya. Yah, tidak satupun dari tentara yang terluka ini yang budidayanya terpengaruh. Jadi, dalam jangka panjang, mereka akan baik-baik saja. Tetapi beberapa telah kehilangan bagian tubuh mereka dan akan mengalami penurunan kemampuan bertarung dalam waktu singkat. Dia berkata dengan tenang, saat tetesan keringat menetes di dahinya. Seluruh prajurit yang terluka setidaknya sudah mendapat evaluasi dari tim dokter ini. Karena itu, dia tahu kasus mana yang terburuk, jumlah korban, dan masalah yang akan dihadapi tentara akibat pertempuran sebelumnya.
Tetapi karena pangkalan kami memiliki kelompok yang kuat sebelum serangan ini, hanya 52 tentara yang tewas, dan 108 lainnya terluka parah hingga mereka kehilangan sebagian tubuh mereka. Dari 108 itu, 9 diantaranya harus pergi ke kota kering untuk mendapat perawatan dari Dr. Dilian. Selebihnya, mereka akan pulih sepenuhnya setelah menjalani perawatan medis tingkat rendah dan istirahat beberapa hari. Begitu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Celeste berkata dengan suara rendah sambil menghela nafas panjang. Jumlah ini tidak mengkhawatirkan, mengingat pihak musuh memiliki jumlah orang yang jauh lebih banyak daripada kelompoknya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, setiap kematian tersebut menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar bagi Dataran Hitam dibandingkan dengan keluarga Collins. Jadi, Celeste mau tidak mau merasa kasihan atas semua kekalahan yang dialami kelompok yang dipimpinnya hari ini. Tidak ada yang bisa dilakukan. Sisi musuh sangat ganas. Dan meskipun aku melenyapkan ratusan dari mereka, jumlah mereka masih cukup untuk melemahkan kekuatan kita. Dan kita masih mendapatkan musuh baru. Hari yang menyenangkan, dia memikirkannya dengan sinis sebelum akhirnya mengucapkan selamat. Tinggal kepada dokter itu. Yah, aku tidak akan menghalangimu lagi. Jaga baik-baik para prajurit itu. Tidak akan lama lagi seseorang akan datang membantumu. Baiklah. Setelah itu, Celeste mulai berjalan menuju pintu keluar rumah sakit sementara seorang sersan mengikutinya dari dekat. Letnan Celeste, kami sudah mengetahui perhitungan mengenai pertempuran itu. Sersan itu berkomentar, setelah menerima papan klip dari seorang prajurit muda. Oh, selain 52 kematian tersebut, kami telah memastikan keberadaan seluruh prajurit yang tersisa di pangkalan tersebut. Sedangkan di pihak musuh, 3.799 kematian telah dikonfirmasi. Dari musuh-musuh itu, semuanya memiliki setidaknya satu cincin spasial. Pada item tersebut, kami telah mengumpulkan 9,1 juta kristal tingkat rendah, 2.300 kristal tingkat menengah, 15.000 salinan teknik tingkat biru, dan 35 teknik tingkat hitam. Selain itu, kami memiliki jumlah artefak berikut. Dia kemudian mengucapkan setiap nomor saat dia dan Celeste berjalan menuju kantor wanita ini. Ada sekitar 41.000 sumber daya dari berbagai jenis, pil, susunan, senjata, del. Mulai dari item tingkat tinggi tingkat 1 hingga tingkat menengah tingkat 2. Namun kelimpahan ini bukanlah hal yang aneh. Lagi pula, ada 10 raja spiritual dalam kelompok itu, orang-orang yang telah mengumpulkan kekayaan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tentara Dataran Hitam telah mengumpulkan banyak item untuk digunakan oleh prajurit organisasi ini. Namun sumber daya material ini bukanlah satu-satunya hal yang menarik perhatian di antara barang-barang yang dikumpulkan tersebut. Di banyak lingkaran spasial itu, tak terhitung banyaknya surat yang diterima dan ditulis oleh orang-orang itu. Dokumen-dokumen ini dapat berisi segala macam informasi mengenai keluarga Collins. Dan karena dari 1 jam ke jam berikutnya, keluarga bangsawan ini telah menjadi musuh Dataran Hitam, maka organisasi Minos perlu mengetahui lebih banyak tentang mereka. Sersan sebelumnya berkata, sebelum selesai membaca laporan, akhirnya kami berhasil merebut 19 kapal perang yang digunakan kelompok musuh untuk menyerang kami. Oh, itu bagus. Sementara kita belum memiliki angkatan laut, dan kapal perang seperti itu akan bisa membantu kita membangun pertahanan angkatan laut di pantai Dataran Hitam. Celeste berkata dengan puas. Kapal sangat penting untuk mengangkut sumber daya dan juga untuk mempertahankan wilayah. Namun karena berbagai alasan, sejauh ini hal tersebut belum menjadi prioritas di Dataran Hitam. Jadi, tentara sampai sekarang tidak punya kapal. Namun, karena keluarga Collins telah mengirimkan 19 kapal tersebut, Celeste tidak berniat menyia-nyiakannya. Baiklah, mari kita mulai perbaikan pangkalan, dan kemudian kita akan melihat dengan tepat bagaimana kita bisa menggunakan kapal perang ini. Sementara pangkalan Angkatan Laut berusaha untuk mengembalikan keadaan normal, banyak wajah pucat terlihat di kapal perang keluarga Collins terakhir, puluhan kilometer jauhnya dari pangkalan itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 644, kembali ke kota kering. Setelah dialihkan ke posisi kapal kargo keluarga Nash, kelompok terakhir keluarga Collins ini bertempur melawan lawan seperti itu. Pertempuran itu merupakan tantangan bagi kedua belah pihak karena pihak keluarga Nash memiliki raja spiritual di dalamnya. Sedangkan pihak Collins memiliki meriam yang mampu menghancurkan kapal itu. Karena faktor-faktor ini, terjadilah pertempuran besar di lautan, dan kedua belah pihak kalah telak. Khususnya pihak yang kalah, yaitu keluarga Nash, telah menyerah dan kapalnya ditenggelamkan oleh meriam besar lawan. Sulit untuk bertarung tanpa kapal di tengah laut ketika tidak ada satupun dari orang-orang itu yang bisa terbang atau ada makhluk spiritual yang terbang di sekitarnya. Akibatnya, awak kapal itu, sebagian besar dari mereka bukanlah prajurit tingkat tinggi dan akhirnya mati karena serangan musuh. Namun, mereka yang berada di atas level 40 berperang melawan pihak musuh, bahkan ada yang berhasil menyerbu kapal perang itu. Di antara mereka adalah raja spiritual yang melindungi kapal keluarga Nash itu.
Orang seperti itu telah bertempur dengan gagah berani dan menyebabkan banyak masalah pada kapal perang Collins, menewaskan beberapa lusin orang. Tapi pada akhirnya, dia hanya satu, sementara lawannya sekitar 200 penjaga di atas level 45. Oleh karena itu, dia telah mati sebelum dia bisa memusnahkan lawan-lawannya. Akibat pertempuran laut ini, kurang dari 50 orang dari kapal perang keluarga Collins yang selamat. Sebaliknya, semua penjaga keluarga Nash telah menghilang di bagian paling utara laut barat benua tengah ini. Tetapi meskipun mereka selamat, kelompok keluarga Collins ini tidak berjalan baik sama sekali. Pertama, beberapa orang terluka di sana, membuat mereka sangat rentan terhadap kelompok bajak laut yang menghalangi mereka. Dan kedua, ada beberapa kerusakan pada kapal perang tersebut. Masalah yang dapat menunda perjalanan apapun yang akan mereka lakukan, mencegah mereka melakukan serangan balik terhadap musuh yang mungkin menghadang, dan seterusnya. Lebih buruk lagi, setelah mereka menghabisi musuh-musuh keluarga Nash dan menuju ke pantai dataran hitam, mereka mengetahui hasil dari upaya invasi ke pangkalan itu. Neil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Serangan kita gagal. Salah satu korban yang selamat dari kapal perang itu perlahan mengatakan ini sambil bernapas dengan tergesa-gesa, masih sangat lelah. Orang seperti itu adalah salah satu dari sedikit jenderal spiritual level 49 yang selamat dari serangan Raja Spiritual Nash itu. Jadi, dia dan rekan seperjalanannya, Neil, adalah satu dari sedikit orang yang bisa memutuskan apapun di sini. Adapun mengapa mereka mengetahui kegagalan kelompok Page, itu karena mereka telah menerima peringatan dari wanita itu beberapa saat setelah mereka melenyapkan Raja Spiritual itu. Dalam pemberitahuan itu, Page telah memperingatkan mereka bahwa lawannya jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan, dan mungkin setengah dari pasukan mereka telah dimusnahkan. Dia juga telah menyampaikan pesan bahwa dia akan menyerang tempat itu bersama dengan penjaga lainnya yang tinggal bersamanya. Tapi karena saat ini mereka masih belum menerima balasan komunikasi apapun dari wanita itu, mereka berasumsi yang terburuk. Musuh di pangkalan itu telah menghancurkan tim Page. Tapi tentu saja, mungkin mereka salah jika berasumsi seperti itu, bukan? Nah, beberapa orang di kapal perang itu bersikeras untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut. Jadi, karena itu, mereka sudah cukup dekat dengan markas itu untuk bisa melihat tempat itu dari jarak yang aman. Dan pada saat ini, mereka sedang melihat armada 19 kapal perang yang datang bersama mereka sebelumnya. Namun, sekarang mereka dikendalikan oleh orang-orang yang memakai seragam berbeda dari mereka. Mereka berasumsi dengan benar. Pokoknya, setelah mendengar pertanyaan teman satu grupnya, Neil menghela nafas sejenak lalu berkata dengan tegas. Anggota kelompok lainnya sudah mati atau disandera. Kalau begitu, kita tidak ada hubungannya di sini. Ayo kembali ke markas keluarga. Tetapi, tidak lagi, bahkan kapal perang kita tidak dapat menjamin bahwa kita akan selamat dalam perjalanan pulang. Jadi lupakan saja kita melakukan apapun di tempat itu. Komentarnya sambil menunjuk ke arah 19 kapal perang tersebut. Perhatikan itu. Pihak musuh tampaknya memiliki ratusan orang bahkan setelah kelompok MS Page menyerang mereka dengan segalanya. Itu berarti kita tidak akan punya peluang di sini. Jadi, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah kembali ke keluarga untuk melaporkan apa yang terjadi. Tapi kami tidak tahu apa-apa tentang lawannya. Tentu saja, mereka cukup kuat untuk membantai kelompok kita. Setelah kata-kata itu diucapkan, tidak lama kemudian tempat itu menjadi sunyi, dan perlahan kapal perang itu mengubah arah. Kini menuju ke utara, mendesah. Kuharap kita tidak bertemu bajak laut dalam perjalanan pulang. Sementara itu, di kota kering. Saat ini, Minos dan Mendi telah pergi ke kota perairan, tempat dia menandatangani kontrak jiwa dengan ayahnya dan tetua tertinggi keluarga Stokes. Hal ini terjadi dengan sangat lancar karena hakim spiritual yang bertanggung jawab atas hal ini sudah ada di sana, dan semua orang yang terlibat telah menyetujui persyaratan kontrak. Jadi, semuanya terjadi dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari sehari, Stuart muda dan kedua tetua telah menyelesaikan bisnis mereka. Setelah itu, dua individu yang berkesempatan belajar dari pasukan Minos tetap berada di kota perairan untuk menemani pemuda ini ke kotanya. Adapun para senior paling penting dalam keluarga Stokes, mereka kembali ke markas besar organisasi ini, tempat yang tidak bisa mereka tinggalkan dalam waktu lama. Dan dari dua orang itu, salah satunya jelas Mendi yang sudah bernegosiasi dengan Minos dan mendapat prioritas karena itu. Namun, di sisi lain, dia juga hanyalah seorang kultivator level 50 yang tidak akan terlalu dirindukan oleh keluarganya dalam jangka pendek. Oleh karena itu, dia segera mengambil salah satu dari dua lowongan pertama yang memenuhi syarat bagi keluarganya dengan perjanjian untuk belajar dengan tentara selama 6 tahun ke depan saat tinggal di kota kering. Namun sebelum Minos dan kedua orang ini pergi ke kota kering, dia telah menghabiskan beberapa waktu di kota perairan untuk memahami situasi di sana dan memeriksa perkembangan Eda. Dan dia tidak kecewa. Setelah beberapa bulan tinggal di kota perairan, mantan pengawal Abi telah mencapai level 52. Eda memiliki teknik tingkat perak seperti semua prajurit yang diizinkan memasuki kerajaan tata ruang.
Dan karena usianya belum terlalu tua ketika mencapai tahap ke-6, wanita ini masih memiliki kecepatan kultivasi yang baik. Karena itu, Minos tidak terlalu terkejut setelah melihatnya lagi. Namun meski begitu, dia sangat senang dengan kemajuan wanita ini. Dia bahkan membantu Eda dalam sesi latihan dengan berdebat dengannya dan menunjukkan berbagai cara agar Eda bisa berkembang. Selain itu, sebelum berangkat ke kota kering, ia telah berjanji pada Eda bahwa tidak akan lama lagi akan ada orang yang menggantikannya di pos militer ini. Jadi, dia akan memiliki kesempatan untuk menikmati efek unik dari menerima pengobatan racun Regina dan juga berlatih selama beberapa waktu di kerajaan tata ruang sebelum kembali bekerja di pos luar. Akhirnya, setelah semuanya beres di kota perairan, pemuda ini kembali ke kota kering bersama dua keturunan keluarga Stokes. Tapi setelah tiba di kota ini, 1 hari setelah perjalanannya ke kota yang dilindungi oleh Eda, sesuatu yang tidak biasa telah terjadi, membuat seluruh markas waspada. Serangan terhadap pangkalan angkatan laut. Bangkitnya dataran hitam bab 645, bagaimana mempengaruhi pikiran dan hati. Beberapa jam setelah serangan terhadap pangkalan angkatan laut Black Plain Army berakhir, berita tentang hal seperti itu sudah sampai ke markas besar organisasi ini. Pada awalnya, segera setelah situasi tersebut dimulai, alarm darurat berbunyi di markas besar, menandakan adanya masalah di pangkalan angkatan laut. Namun, meskipun para prajurit yang memegang posisi komando di markas besar memahami bahwa ada sesuatu yang salah di pangkalan itu, mereka tidak dapat mengetahui apa masalahnya hanya dari peringatan itu. Tidak ada rangkaian komunikasi yang cukup kuat bagi orang-orang yang berjauhan untuk membicarakan hal semacam itu. Setidaknya itulah kebenaran yang terjadi di dataran hitam dan seluruh benua tengah bagian utara, di mana tidak ada master array kelas 3 atau lebih tinggi. Karena kemiskinan regional ini, tidak ada cara bagi tentara dari markas besar dan pangkalan angkatan laut untuk berbicara setelah peringatan terdengar di markas besar militer. Satu-satunya cara adalah melalui burung gagak. Namun setelah tentara mengirimkan sekelompok bala bantuan ke pangkalan itu, yang akan menyelidiki dan menyelesaikan masalah di sana. Beberapa jam kemudian, seekor burung gagak yang dikirim oleh Celeste telah tiba di kota kering. Karena itu, Minos kini berada di kantornya, meskipun sekarang sudah tengah malam di dataran hitam, dan dia masih mengenakan piyamanya. Bagaimanapun, di tempat itu, Dilian berada di sisi penguasa setempat, sementara 2 tentara administratif yang berjaga pada shift malam ada di sana memberitahu Minos apa yang telah terjadi. Dan itulah yang terjadi, Tuan Muda. Kemudian, salah satu dari mereka selesai melaporkan informasi yang dikirimkan Celeste. Jadi, keluarga Collins dari Kerajaan Ombak menyerang kita. Dilian mengulangi apa yang baru saja dia dengar dari prajurit itu, mencoba memahami alasan hal seperti itu. Dia tahu hampir semua tindakan tentara. Tetap saja, dokter ini tidak tahu mengapa organisasi dari kerajaan itu menyerang pangkalan militer setempat. Minos dan organisasinya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan keluarga Collins. Jadi, apa alasan serangan seperti itu? Itu sungguh aneh. Lagi pula, tindakan seperti itu bisa diibaratkan seperti seseorang yang memperkenalkan dirinya kepada orang lain sambil meninju bagian tengah wajah lawannya. Dan dengan perkenalan seperti itu, tidak ada peluang berkembangnya hubungan baik antara kedua pihak. Saya ingin tahu apa alasan orang-orang ini? Mungkinkah Tuan Muda itu salah? Dan mereka menyerang markas kita karena itu? Atau mungkin ini ada hubungannya dengan pewaris kerajaan ombak itu? Dilian merenung sambil menggaruk kumisnya dan melihat ke tanah. Minos kemudian berkomentar, untuk saat ini, mari kita tunggu interogasi terhadap wanita yang ditangkap Celeste ini untuk memahami motif di balik penyerangan ini. Paige sama sekali tidak tampil baik setelah pertarungan melawan Celeste. Jadi, Celeste belum sempat menginterogasi wanita itu dan mengirimkan informasi lebih detail ke markas. Oleh karena itu, kelompok ini masih harus menunggu lebih lama untuk memahami motivasi terjadinya kekerasan yang tidak beralasan tersebut. Sepertinya pertarunganku melawan kekuatan yang berhubungan dengan Charles Walker tidak bisa dihindari. Dan mereka masih menyerangku lebih dulu. Mungkin mereka punya informasi tentangku? Minos mengetahui asal-usul Charles dan bahwa ibunya adalah bangsawan keluarga Collins. Karena itu, Stuart muda memahami betul bahwa organisasi mulia seperti itu mungkin cepat atau lambat akan terlibat dalam perjuangan melawannya. Dia hanya tidak menyangka pihak lainlah yang akan melakukan serangan pertama. Saya yakin tidak, Tuan Muda. Kalau tidak, mereka akan datang langsung ke kota kering. Jadi, Dilian mengungkapkannya setelah mendengar pertanyaan Minos. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa pewaris kerajaan itu ada hubungannya dengan situasi ini. Benar. Yah, begitu aku punya waktu luang, aku akan pergi ke kerajaan ombak untuk mengatasi masalah ini. Dia mempertimbangkan sambil menggaruk rambut coklatnya. Sayang sekali dalam beberapa bulan ke depan, saya mungkin tidak punya waktu untuk itu. Perang melawan kerajaan Brown akan dimulai dalam waktu kurang dari 3 bulan, dan setelah itu terjadi. Saya mungkin tidak akan mendapatkan kedamaian sampai saya mencapai level 51.
Tetapi setelah itu terjadi, kekuatanku mungkin akan mencapai batas minimum yang diperlukan agar aku memiliki kebebasan untuk menghadapi gangguan ini. Dia dengan tenang merencanakan sambil menganalisis situasi yang mungkin. Namun, Minos segera mengesampingkan masalah yang lebih jauh ini dan mengalihkan perhatiannya ke masalah yang lebih dekat dengannya. Sungguh memalukan bahwa kami kehilangan beberapa prajurit kami dalam insiden ini. Tapi setidaknya kami berhasil menang dan mengurangi kekuatan musuh secara signifikan. Karena itu, mari kita berikan penghargaan kepada keluarga prajurit yang gugur dan bangun monumen untuk menghormati mereka yang tewas dalam peristiwa itu dan yang di masa depan akan gugur sekaligus melindungi Dataran Hitam. Kita perlu membuat penduduk setempat mengingat pengorbanan para pejuang ini dan juga keluarga mereka. Di saat yang penuh kesulitan seperti ini, kita perlu menyatukan pikiran dan hati Kota Kering demi kemerdekaan kita. Dia berkata sambil melihat kedua tentara itu dan kemudian ke Dilian. Mendengar hal itu, dokter ini mengangguk setuju. Itu memang ide yang bagus, Tuan Muda. Kapan kita harus melakukan ini? Kami akan membuat monumen kecil dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan. Dan setelah perang usai, kami akan membuat sesuatu yang lebih megah. Oke, Minos kemudian melihat ke arah kedua tentara itu dan berkata, mulailah membuat pengaturan agar kami mengirimkan beberapa pengganti ke pangkalan angkatan laut itu. Di sisi lain, saya ingin sekelompok pembangun diarahkan ke pangkalan itu besok pagi untuk memperbaiki masalah struktural akibat insiden semacam itu. Baik, Tuan Muda. Dia kemudian memandang Dilian dan berkata, dan meminta keluarga Miller mengirimi kami susunan pertahanan kelas 2 tingkat menengah. Kami tidak bisa membiarkan pangkalan itu dalam keadaan rentan. Jika bukan karena pertahanan seperti itu, serangan keluarga Collins ini bisa mengakibatkan pembantaian. Memang benar Minos tidak berbicara omong kosong. Hasil dari konfrontasi tersebut sangat menguntungkan pasukan pemuda ini karena tentaranya memiliki keunggulan geografis dalam pertarungan tersebut. Mereka tidak menderita akibat meriam kapal perang musuh, yang dapat dengan mudah membunuh ratusan tentara di pos tersebut. Mereka juga belum terlalu terkena lawan mereka karena hanya sedikit dari meriam yang menghancurkan tembok di sana. Karena penghalang itu, pasukan Minos masih utuh di awal pertarungan. Hampir tidak ada masalah di sekitar markas itu ketika penghalang itu akhirnya dihancurkan. Akibatnya, para prajurit di pos tersebut tidak harus bertarung langsung dengan banyak lawan. Yang terpaksa mengekspos diri mereka pada taktik kelompok yang dikomandoi oleh Celeste. Meski begitu, Minos tidak akan mengambil risiko meninggalkan tempat itu tanpa perlindungan yang memadai. Saya akan melakukan itu segera setelah Fajar menyingsing, Tuan Muda. Dilian menjawab tanpa banyak penundaan. Bagus. Ngomong-ngomong, Todd masih di Kota Kering meskipun dia dan aku sudah mencapai kesepakatan aliansi. Jadi, bicaralah dengannya tentang meminta keluarga Cohen untuk mulai memata-matai keluarga Collins. Bagus. Setelah itu, kelompok itu berbicara beberapa saat lagi sebelum masing-masing orang tersebut berpisah. Kedua prajurit itu masih harus terus bekerja hingga subuh. Pada saat yang sama, Dilian biasanya melatih keterampilan medisnya pada siang hari ini. Adapun Minos, dia sudah berkultivasi dan bersenang-senang dengan pacarnya sebelumnya. Jadi, saat ini, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah tidur beberapa jam agar dia bisa memulai hari baru yang penuh energi ketika langit cerah. Di masa depan, aku harus memiliki setidaknya satu pasukan raja spiritual di Kota Kering selagi aku berada di kerajaan tata ruang. Dia bergumam sambil menguap dan berjalan kembali ke kamarnya. Setelah itu, tak butuh waktu lama baginya untuk berbaring di tengah dua wanita cantik dan tidur selama beberapa jam berikutnya sebelum fajar. Bangkitnya Dataran Hitam bab 646, konfrontasi di Pulau Batu. Sehari berlalu. Sementara itu, banyak hal telah terjadi di Pulau Batu selama penyerangan terhadap pangkalan tentara Dataran Hitam oleh pasukan keluarga Collins. Dalam jam-jam yang telah berlalu sejak awal serangan itu, keluarga Allen dan sekutu mereka telah menyerang keluarga Nash dalam upaya untuk menghentikan operasi Allen dan kekuatan di belakang pangkalan itu sekaligus. Oleh karena itu, pertempuran besar pun terjadi di Pulau Batu, di ibu kota negara bagian ini, dan beberapa kota lainnya. Dan dalam pertempuran tersebut, keluarga Allen dan sekutu eksternal dan internal mereka telah menunjukkan kekuatan yang besar, melenyapkan banyak anggota organisasi musuh mereka. Hal seperti itu sangat mengejutkan hingga hampir 20% Raja Spiritual Pulau Batu tewas dalam konfrontasi besar ini, dan lebih dari separuhnya mewakili sekutu Allen. Namun, meskipun aliansi Allen telah kalah dalam konfrontasi besar ini, perang belum berakhir. Selama kejadian ini, selama 2 jam pertama, aliansi yang dibentuk oleh keluarga Allen telah memberikan banyak tekanan pada pihak Allen, sehingga pertarungan seperti itu sepertinya hanya terjadi sepihak. Namun, setelah 2 jam konfrontasi, tiba-tiba, semua raja spiritual dari wilayah lahan pertanian telah meninggalkan kelompok keluarga Allen. Karena itu, alih-alih dibantai, kelompok sekutu keluarga Nash malah bertahan dan bertahan, bahkan mengalahkan banyak pasukan keluarga Allen. Namun di akhir pertarungan,
Pihak Ellen jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun mereka berhasil mengusir musuh, mereka kalah. Sial, sial, sial. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kelompok yang dikirim oleh keluarga Collins benar-benar dimusnahkan? Duncan Allen bertanya dengan nada gelisah sambil menggunakan salah satu tangannya untuk menekan luka di dada kanannya. Setelah mereka mundur dari medan perang, para pemimpin organisasi ini mengetahui mengapa sekutu berharga mereka melarikan diri di tengah pertempuran. Serangan terhadap pangkalan itu telah gagal. Dan kelompok itu, yang memiliki 10 raja spiritual, dipimpin oleh seseorang berlevel 55, seorang ahli yang dihormati di wilayah ini, telah dimusnahkan oleh musuh-musuh di pangkalan itu. Keluarga bangsawan lahan pertanian telah ditugaskan untuk menjaga lokasi itu. Dan anggota organisasi yang datang ke Pulau Batu untuk membantu keluarga Allen adalah orang pertama yang mengetahuinya. Jadi, ketika mereka mengetahui bahwa kekuatan organisasi di balik pangkalan itu jauh lebih menarik daripada yang mereka kira, Raja Spiritual Lahan Pertanian tidak ragu-ragu untuk meninggalkan perahu keluarga Allen. Organisasi di balik pangkalan itu dapat mengirim seseorang sekuat Raja Spiritual pada akhir tahap ke-6 kultivasi untuk mengawasi tempat yang sangat terpencil dan miskin energi spiritual. Apa maksudnya ini? Orang-orang yang datang dari farmland ini tidak yakin. Tetap saja, mereka hanya membayangkan bahwa organisasi semacam itu mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan semua keluarga di wilayah pertanian kerajaan Cromwell. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menjauh dari konfrontasi antara keluarga Allen dan House Nash. Namun meskipun orang-orang tersebut telah mengetahui hal ini sebelum para pemimpin keluarga Allen, organisasi ini tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan informasi yang sama. Hal seperti itu membutuhkan waktu lebih lama untuk terjadi karena kehadiran mereka di benua tengah telah sangat berkurang dalam beberapa tahun terakhir akibat perang melawan keluarga Nash. Jadi, dengan semakin sedikitnya orang yang menonton dan menyebarkan informasi ini, Duncan baru mengetahuinya saat ini. Sebelumnya, dia sangat marah karena sekutunya meninggalkannya di tengah konfrontasi, sesuatu yang mengakibatkan banyak kerugian bagi keluarganya. Namun tidak dapat disangkal bahwa ada kegembiraan dalam diri pria ini. Karena keluarga Allen berhasil memberikan pukulan telak kepada lawan mereka. Itu karena meskipun sekutu yang berasal dari kerajaan Cromwell telah pergi, keluarga Allen telah memenangkan kemenangan minimum untuk mulai menekan keluarga Nash sendiri. Namun meskipun Duncan Allen berharap untuk menyelesaikan perang ini lebih cepat, berita ini datang kepadanya, menyebabkan pria ini hampir kehilangan kesadaran karena keterkejutannya. Bagaimanapun, setelah mendengar pertanyaan sang patriark, Rolf, tetua tertinggi, yang kehilangan tangannya selama konfrontasi sebelumnya, memiliki wajah gelap di wajahnya. Sepertinya kita telah salah dalam strategi kita. Kekuatan di balik tempat itu terlalu kuat untuk kita lawan. Dia berkata dengan jijik, merasakan rasa terhina yang luar biasa. Sebelumnya mereka tidak mau lagi mengambil risiko melawan kekuatan basis itu karena takut akan apa yang mungkin terjadi. Lagi pula, jika mereka terus-menerus menimbulkan masalah, pihak lain mungkin memutuskan untuk bergerak menuju Pulau Batu dan menangani mereka untuk selamanya. Namun mereka memiliki harapan bahwa keluarga bangsawan besar, seperti kasus House Collins, organisasi terkuat ketiga di Kingdom of the Wafes, dapat menghancurkan tempat itu setidaknya untuk sementara. Dengan melakukan hal tersebut, mereka berharap dapat melenyapkan keluarga Nash, menyelesaikan perang yang melibatkan mereka, dan, siapa tahu, mungkin mengambil posisi sebagai keluarga Ellen. Organisasi di belakang pangkalan itu dapat mendukung Ellen Nash, tetapi jika wanita ini dan seluruh keluarganya menghilang, apakah pihak lain akan membalas dendam? Hal seperti itu tidak biasa terjadi di dunia spiritual kecuali ada semacam perasaan mendalam dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Jika tidak, sekutu hanya akan bertarung demi pihak lain jika ada kontrak jiwa. Dengan kata lain, jika orang-orang penting yang bersekutu masih hidup. Kalau tidak, tidak ada gunanya bertarung dan kehilangan sebagian kekuatan hanya untuk membalas dendam pada sekutu yang sudah mati. Oleh karena itu, para pemimpin keluarga Allen berharap dapat menyelesaikan semua masalah tersebut berdasarkan akal sehat tersebut. Namun sayangnya bagi mereka, ketika mereka menghancurkan aliansi keluarga Nash, segalanya telah berubah bagi mereka. Apa yang akan kita lakukan mulai sekarang? Tetua lain dari keluarga Allen yang bersama mereka berdua menanyakan hal ini dengan nada lelah. Tetua tertinggi kemudian menyarankan, saya pikir kita harus menjauh dari pangkalan angkatan laut itu, dan kita harus mencoba mengambil kesempatan untuk terus melemahkan keluarga Nash. Kerusakan telah terjadi, dan tidak ada gunanya menyerah. Kalau begitu, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mencoba mengambil keuntungan dari kerusakan yang telah kita timbulkan terhadap aliansi Nash. Setelah mendengar itu, Patriark Duncan dengan cepat menyetujuinya. Memang benar, jika kita menahan diri, kita akan dibunuh dengan mudah oleh musuh kita. Tapi itu tidak ada di profil kami. Jika kami harus binasa, kami akan melakukannya dengan berdiri sendiri. Melawan musuh kami, dan karena kita mungkin akan pergi ke dunia bawah, setidaknya kita bisa membawa para bajingan keluarga Nash itu bersama kita.
Dia berkata dengan marah ketika dia merasakan kepalanya terbakar karena kebenciannya terhadap organisasi di belakang pangkalan itu. Dunchan, seorang kultivator level 58 yang kuat, tidak pernah dipermalukan berkali-kali berturut-turut karena organisasi yang sama. Karena itu, dia terbakar kebencian. Dia tidak akan meninggalkan tempatnya untuk menimbulkan kekacauan di markas itu sekarang karena sedikit rasionalitas yang dia miliki saat ini sudah cukup untuk mencegahnya melakukan hal itu. Menyedihkan, kamu melakukannya dengan baik kali ini, tapi aku akan menjatuhkan pelacur kecil itu dan keluarganya. Sementara itu, Elena dan Ellen berada di perkebunan keluarga Nash di Oldstone, saling mengucapkan selamat tinggal. Keduanya telah berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya. Meski begitu, keduanya hanya mengalami luka ringan, meski pihak mereka kalah dalam konfrontasi itu. Namun, meskipun aliansi Ellen mengalami pukulan telak, teman mudanya Elena harus kembali ke Dataran Hitam. Dan meskipun dia membutuhkan bantuan dari Letnan Tentara Dataran Hitam ini, hal yang sama juga berlaku untuk pasukan Minos. Akibatnya, Elena tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Yah, sayang sekali Paman Richard kehilangan lengannya dalam pertempuran itu. Tapi selama kamu bertahan 1 tahun lagi, aku yakin Minos akan mampu menyelesaikan perang ini. Elena berkata dengan suara rendah sambil memeluk Ellen. Katakan padanya bahwa Minos mungkin bisa membantunya di masa depan untuk mendapatkan kembali lengan itu. Dia berkata dengan samar, Anda pikir begitu? Percayalah, Dilian suatu saat akan menjadi dokter kelas 3. Kalau itu terjadi, dia mungkin bisa meregenerasi bagian tubuh pasiennya yang hilang. Kuharap begitu. Setelah mengatakan itu, keduanya berpisah dan saling memandang sejenak. Elena lalu berkata, baiklah, sampai jumpa beberapa bulan lagi. Sampai jumpa. Bangkitnya Dataran Hitam bab 647, fungsi Alina. Beberapa hari kemudian, di markas besar Black Plain Army, terdapat sebuah ruangan besar di salah satu gedung di sektor administrasi di mana banyak barang disimpan. Namun, tidak seperti apa yang ditemukan oleh prajurit manapun yang melewati aula hadiah di tempat lain ini. Semua barangnya cacat dan oleh karena itu tidak cocok untuk didistribusikan atau dijual di antara anggota organisasi ini. Ada 2 jenis artefak yang tersedia untuk prajurit di ketentaraan. Salah satunya adalah senjata sederhana yang dapat digunakan dalam pelatihan atau oleh prajurit berpangkat lebih rendah. Barang-barang ini dipinjamkan kepada tentara. Jenis lainnya adalah artefak yang dijual kepada prajurit melalui poin prestasi di aula hadiah organisasi. Namun, akan selalu tiba saatnya memperbaiki salah satu barang yang dipinjamkan atau dijual ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu, senjata dan segala macam artefak akan kehilangan kegunaannya dan berakhir di tempat seperti yang dimaksud. Namun selain senjata para prajurit yang kondisinya buruk, ada juga barang-barang yang dikumpulkan dari seluruh kota kering di ruangan itu. Faktanya, setelah berbulan-bulan menemukan kegunaan kemampuan bawaan Alina, pasukan Minos terus-menerus membeli artefak rusak, terutama yang diproduksi oleh Pandai Besi, yang dapat didaur ulang. Dengan skema seperti itu, warga setempat dapat menjual senjata mereka yang rusak, yang biaya perbaikannya terlalu mahal, dan menerima kristal yang dapat membantu mereka membeli atau menyewa barang baru. Di sisi lain, senjata, perisai, barang-barang yang diproduksi oleh Pandai Besi akan dikirim ke sini dan menunggu saat Alina akan menghancurkannya. Hal seperti itu tidak terjadi secara instan karena terdapat item dengan peringkat yang berbeda dan permintaan yang lebih tinggi untuk item dengan kualitas lebih tinggi. Akibatnya, Alina biasanya akan menggunakan kemampuan bawaannya terlebih dahulu pada item berperingkat lebih tinggi sesuai kemampuannya, meninggalkan yang lain untuk kedua kalinya. Dan saat ini, benda-benda yang dapat dihancurkan oleh sersan ini adalah benda-benda yang berklasifikasi kelas 1 tingkat tinggi. Oleh karena itu, artefak yang berada di bawah peringkat ini, sebagian besar item di lokasi tersebut, dan artefak dengan level lebih tinggi, minoritas, harus disingkirkan sampai dia memiliki waktu atau kondisi untuk menghancurkannya. Tapi kadang-kadang, dia akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan siswa kelas 1 berlevel tinggi dan mulai mengerjakan yang berperingkat lebih rendah. Lagi pula, prajurit yang lebih lemah juga membutuhkan barang-barang berkualitas untuk berlatih dan melakukan layanan lainnya. Dan cepat atau lambat, dia akan menjadi lebih kuat dan akhirnya mampu menangani item kelas 2 itu, yang saat ini, dia tidak dapat mengerjakannya. Bagaimanapun, setiap kali dia menghancurkan barang-barang itu, tentara akan mendapatkan sumber daya untuk mengembangkan artefak baru, yang bisa menjadi salah satu pengungkit di atas barang daur ulang. Jadi, sektor yang dijalankan oleh Pandai Besi tentara terus beroperasi, tanpa kekurangan sumber daya, menghasilkan senjata dan barang pertahanan dalam jumlah yang layak setiap minggunya. Dan karena itu, kualitas barang yang dijual di Rewards Hall telah meningkat sejak kedatangan wanita muda ini. Sementara aula hadiah tentara memiliki garis-garis yang keluar dari pintu, Alina berjalan menuju tempat kerjanya, di sebelah sektor yang dijalankan oleh Pandai Besi tentara. Dia jelas tidak bekerja di ruang penyimpanan itu. Lagi pula, tempat itu sudah mempunyai tujuannya.
Selain itu, karena fungsinya berhubungan langsung dengan seni pandai besi, dia tidak punya alasan untuk bekerja di tempat lain. Oleh karena itu, dia sekali lagi tiba di tempat kerjanya, dekat dengan lokasi sumber daya sektor tersebut. Sersan Alina, saya khawatir Anda harus bekerja keras dalam beberapa minggu mendatang, haha. Jadi, salah satu pandai besi di tempat itu berkata, tepat setelah melihat wanita itu memasuki area itu. Orang seperti itu adalah pandai besi kelas 1 tingkat tinggi, yang biasanya membantu Sersan Alina dalam aktivitasnya di sini. Dia sudah melakukan pelayanan luar biasa dalam menghancurkan artefak. Jadi, orang lain mengirimkan barang untuk dibongkar, membersihkan area, menyimpan sumber daya daur ulang, Dan karena tidak ada orang yang lebih mengenali sumber daya yang digunakan dalam menempa selain pandai besi. Orang yang membantunya justru adalah para prajurit yang memutuskan untuk mengikuti spesialisasi ini. Pokoknya, mendengar nada bercanda prajurit itu, Alina mengerutkan kening dan bertanya. Apakah ada yang berubah? Ya, ada 2 hal yang berubah. Dia kemudian mulai menjelaskan. Pertama, karena yayasanmu sudah terkonsolidasi, tentara telah mengubah orang-orang yang akan bekerja denganmu mulai sekarang. Dia kemudian menunjuk ke seorang pandai besi tua kelas 2 tingkat rendah. Lihat itu. Sekarang dia akan menjadi pemimpin divisimu, yang akan bekerja bersamamu saat kamu menghancurkan item kelas 1 tingkat tinggi. Mendengar hal tersebut, Alina segera melihat ke arah pandai besi itu dan memahami apa yang sedang terjadi. Yah, wajar jika seseorang yang lebih terampil berpartisipasi dalam proses tersebut. Lagi pula, menangani material yang lebih baik membutuhkan pengetahuan dan kekuatan yang lebih tinggi. Dan apa hal kedua? Kenapa kamu bilang aku harus bekerja keras dalam beberapa hari ke depan? Yang kedua itu yang utama, hehehe. Barang-barang yang dikumpulkan di sekitar pangkalan Angkatan Laut baru saja tiba di markas besar, dan barang-barang dengan klasifikasi tingkat tinggi kelas 1, telah dikirim ke sini. Dan ditambah dengan item yang sudah ada di penyimpanan kami, lebih dari 6.000 item pada level itu tersedia untuk Anda. Dia berkata sambil tersenyum sambil menepuk bahunya. Bekerja keras. Tentara mengandalkanmu. 6.000. Dia mengulanginya dengan suara rendah saat dia memahami situasinya. Itu benar-benar akan memberiku banyak pekerjaan untuk waktu yang cukup lama. Tapi aku harus menghadapinya secepat mungkin. Karena hanya dengan begitu aku bisa membantu tentara menjadi lebih kuat. Betapa menakjubkannya jika semua sersan tempur kita bisa menggunakan item tingkat rendah tingkat 2. Saat dia memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan tugas seperti itu, dia bertanya-tanya, sudah bersemangat tentang masa depan. Setiap kali dia menghancurkan suatu benda pada batas kekuatannya, Alina perlu menggunakan sejumlah besar energinya. Akibatnya, tidak mudah baginya untuk menangani begitu banyak barang dalam waktu singkat. Namun terlepas dari kesulitan yang akan dihadapinya, wanita ini tidak terlalu terganggu dengan kenyataan bahwa dia harus menghadapi lebih banyak pekerjaan dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Itu karena dia sangat berterima kasih kepada tentara. Organisasi ini memungkinkannya mencapai level 40 dengan begitu cepat dan membantunya meningkatkan kualitas hidup keluarganya. Di sisi lain, dia adalah penduduk asli Kota Kering, salah satu orang yang telah melihat semua transformasi tempat ini sejak kedatangan Minos. Seiring dengan latar belakang ini, peluang tersebut membuatnya menjadi orang yang lebih berkomitmen terhadap kota ini dan tentara setempat. Jadi, dia benar-benar tidak sabar untuk membantu tentara mendapatkan sumber daya tersebut, yang saat ini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Dan dengan campuran perasaan positif dalam dirinya, tidak lama kemudian Alina mengesampingkan asumsi tersebut dan menuju ke tujuannya. Sersan Alina, selamat pagi. Nama saya Magnus, dan mulai hari ini kita akan bekerja sama. Selamat pagi, Sersan Magnus. Dan tak lama kemudian, dia dan pandai besi itu memulai disintegrasi pertama hari itu. Saat Alina berjuang membantu pasukan muda Stuart mendapatkan lebih banyak sumber daya, pemuda ini berada di kediamannya bersama kedua pacarnya. Ketiganya sudah sarapan tradisional dan, saat ini, mereka sedang menuju tujuan masing-masing. Minos hendak berangkat ke kantornya sementara kedua wanita itu menuju markas tentara setempat. Saat mereka berpisah, tidak butuh waktu lama bagi kedua wanita itu untuk mulai berbincang saat mereka berjalan melewati jalanan yang sudah sibuk di bagian tengah Kota Kering ini. Ruth, apakah ibuku berbicara denganmu? Abi bertanya dengan suara pelan, tanpa melihat wajah wanita itu, merasa sedikit malu. Wanita berambut hitam itu mengangguk setuju setelah mendengar hal seperti itu sementara sedikit kemerahan menyebar di wajah cantiknya. Dia meneleponku untuk berbicara kemarin sore. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 648, Perjanjian Perempuan dan Aliansi Masa Depan. Setelah mendengar jawaban singkat Ruth, Abi segera ditanya. Jadi, dia memberitahuku bahwa dia sudah berbicara denganmu tentang Minos dan ingin membicarakan hal yang sama kepadaku. Dia bilang kita harus bertindak bersama untuk membatasi sisi main-main Minos. Ruth berkata ketika dia ingat bahwa Nicole telah menasihatinya tentang beberapa masalah kemarin. Nicole khawatir tentang masa depan putrinya.
Oleh karena itu, dia tidak ingin Abi harus membagi perhatian Minos dengan lebih banyak wanita selain Ruth, yang sudah menjalin hubungan lebih dalam dengan Stuart muda. Untuk membantu putrinya, dia mengajari Abi beberapa trik, hal-hal yang dapat menarik perhatian Stuart muda, dan cara-cara untuk membuatnya kurang tertarik pada wanita lain. Dan karena Ruth sangat penting dalam membuat hal ini berhasil, Nicole pun membicarakan hal yang sama dengan wanita berambut hitam ini. Apa pendapatmu tentang itu? Ruth lalu menggaruk alisnya dan berkata dengan percaya diri. Yah, aku tidak tahu apakah metode ibumu sebaik yang dia katakan, tapi dia tidak salah jika ingin membantu kita dalam hal ini. Minos selalu bebas dalam hubungannya, dan sekarang dengan begitu banyak wanita menarik di kota ini, dia bersenang-senang dengan semakin banyak wanita. Dia kemudian berhenti sejenak dan berkata, aku tidak keberatan dia hanya bersenang-senang dengan wanita-wanita ini, tapi berapa lama lagi sebelum dia memutuskan ingin punya pacar ketiga? Jika kita tidak melakukan apapun, kita mungkin harus membagi dia di tempat tidur kita dengan lebih banyak orang. Itulah yang kupikirkan. Tapi apa yang akan kita lakukan? Abi bertanya dengan ragu. Mungkin kita harus memberikan apa yang dia inginkan. Sejak saat itu, keduanya terus membicarakan topik intim keduanya hingga akhirnya mereka sampai di markas tentara. Itu adalah percakapan penting bagi keduanya karena mereka berdua mencintai Stuart muda. Mereka mampu mengizinkan Minos berhubungan seks dengan wanita lain atau bahkan menambahkan orang lain ke haremnya karena jika dia bahagia, mereka juga akan bahagia. Namun mereka juga memiliki keegoisan tersendiri dan tidak ingin membagi perhatiannya kepada lebih banyak orang. Dan satu hal tidak bertentangan dengan yang lain. Mereka berdua dapat menerima orang lain ke dalam hubungan tersebut, namun keduanya tidak akan memfasilitasi penambahan baru. Jadi, mereka berdua siap untuk mengambil lebih banyak waktu luang pemuda ini, memuaskan hasrat duniawinya dan membuatnya sibuk. Dan mereka mengobrol tentang hal itu hingga keduanya berangkat menuju tanggung jawab masing-masing. Minos, apa yang tidak ingin aku lakukan untukmu? Abi berpikir dalam hati sambil memikirkan hal-hal yang telah dia atur dengan Ruth. Dia tidak akan percaya bahwa dia pernah menyetujui hal-hal seperti itu di masa lalu, terutama setelah pertemuan menegangkan yang dia dan Ruth alami segera setelah wanita ini tiba di kota kering. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Beberapa saat setelah kedua pacar Stuart muda mencapai markas, penguasa ini kini berada di salah satu pintu keluar kota kering. Minos ada di sana bersama 9 dari 10 ular berbulu yang pernah datang ke kota kering sebelumnya. Satu-satunya yang tidak ada di sana adalah orang yang telah pergi bersama kelompok Lee sebelumnya, melakukan perjalanan ke kerajaan salju. Bagaimanapun, setelah beberapa percakapan antara dia dan dua ular yang bertanggung jawab atas kelompok ini, mereka telah mencapai kesepakatan yang kemungkinan besar akan diterima oleh para tetua suku mereka yang lain. Perjanjian ini menyangkut hubungan dataran hitam dengan suku ular berbulu yang dipimpin oleh Virtus dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka panjang, suku itu akan menjadi bagian dari wilayah pemuda itu dan akan memiliki semua hak yang dimiliki oleh keluarga bangsawan bawahan manapun di negara bagian raja mereka. Mereka mempunyai hak untuk mengatur tanah tempat mereka berada. Mereka akan mendapat perlindungan terhadap kekuatan luar. Hak untuk mengakses wilayah lain di negara bagian tersebut dengan harga yang lebih rendah, dan berbagai keuntungan lain yang khas dari kekuatan asli suatu negara. Dalam jangka menengah, suku ini akan berperan sebagai sekutu dataran hitam. Ia akan menjadi pendukung negara Stuart muda di dunia binatang, melakukan iklan dan membantu pemuda ini mendapatkan warga negara yang berbeda untuk negaranya. Selain itu tentunya mereka akan membantu menjaga ketertiban dan melawan pasukan musuh yang melewati wilayah lembah banjir. Sedangkan untuk jangka pendek, sejauh ini hal ini merupakan hal yang paling penting bagi dataran hitam dalam perjanjian ini. Ditetapkan bahwa suku seperti itu akan mengirim beberapa kelompok ke kota kering dan berpartisipasi dalam konflik apapun yang terjadi di masa depan. Mereka akan mengirimkan beberapa ular berbulu muda, seperti 4 individu yang akan tinggal di sini sekarang, untuk membantu pengembangan kota. Tapi akan ada individu yang lebih kuat yang datang ke sini juga, makhluk yang bisa bertarung ketika saatnya tiba. Namun jumlah mereka tidak terlalu banyak. Jumlah itu tidak akan mencapai 400 orang, bahkan mengingat mereka yang lebih lemah. Bagaimanapun, tindakan jangka pendek ini tidak hanya bermanfaat bagi pasukan Minos. Lagi pula, memiliki peluang untuk berintegrasi ke dalam pembangunan lokal bukanlah peluang kecil. Sebaliknya, itu akan sempurna untuk ular yang datang ke sini pertama kali. Dan, tentu saja, ini juga merupakan cara bagi mereka untuk meletakkan dasar hubungan yang akan mereka jalin di masa depan dengan dataran hitam. Namun demikian, saat Minos berdiri di tempat itu, dengan punggung menghadap gerbang utara tembok setempat, 4 ular kecil berdiri berdampingan dengannya. Sebaliknya, 5 orang lainnya menghadapnya, menciptakan banyak keteduhan di lokasi tersebut. Baiklah, Minos muda, itu saja. Kami akan berbicara dengan Virtus, dan Anda akan segera mendapatkan kontak kami.
kata Lak saat lidahnya yang besar bergoyang-goyang di mulutnya, dan sisiknya bersinar dengan sinar cahaya yang menerpanya. Tapi hati-hati, sebentar lagi wilayah ini akan menjadi, yah, katakanlah, jauh lebih aktif. Minos memperingatkan mereka, mengingat bahwa wilayahnya sedang mengalami momen yang menentukan. Haha, pastikan, kami tidak akan melupakan detail itu. Setelah itu, Gaia melihat ke arah keempat junior dari sukunya dan berkata, kalian berempat, kami telah menyiapkan tempat minimal yang cocok untuk kalian tinggali di sini, di kota muda Minos. Kalau begitu, aku tidak ingin mendengar kamu malas bekerja. Bantu pasukan lokal sebanyak mungkin, dan ketika Anda punya waktu luang, kerjakan reservasi lokal agar lebih banyak saudara suku Anda bisa datang ke sini di masa depan. Apakah Anda mengerti saya? Dia bertanya dengan cepat. Ya, Penatua, keempat ular itu secara bersamaan berkata sambil menggunakan bahasa binatang mereka untuk berkomunikasi. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Setelah itu dikatakan, keempat ular muda itu pergi menuju bagian dalam kubah itu, meninggalkan Minos dan ular lainnya. Baiklah, Minos muda, itu saja untuk saat ini. Saya harap Anda tidak mengalami banyak masalah untuk saat ini, tetapi kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda di masa depan. Lak berkomentar sambil mengucapkan selamat tinggal pada Stuart muda. Terima kasih. Aku berharap bisa segera bertemu denganmu lagi. Setelah itu, tidak butuh waktu lama bagi kelima ular berbulu itu untuk meninggalkan tempat di samping pintu keluar utara tembok setempat dan menuju ke lembah banjir. Adapun Minos, dia juga punya urusan yang harus diurus, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke mansion itu, dari mana dia segera berteleportasi ke kerajaan tata ruang. Saatnya menggunakan musikku pada prajurit-prajurit itu. Dia berpikir dalam hati sambil berjalan menuju tujuannya. Setelah itu, saya akan melanjutkan melukis karya seni itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 649, menyelesaikan masalah keluarga Yil 1. 2 minggu berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, sekelompok besar tentara dari tentara Dataran Hitam berada di sekitar kubah setempat, berkamuflase di medan, bersembunyi di beberapa tempat yang memungkinkan untuk melakukannya. Ada lebih dari 500 tentara di sana, semuanya di atas level 44, individu yang dipimpin dalam misi ini oleh pemimpin tentara sendiri. Minos, kelompok ini sedang menjalankan misi khusus yang diluncurkan oleh kantor pusat seminggu yang lalu ketika surat dari keluarga Yil telah tiba di kota kering. Keluarga Yil masih yakin bahwa mereka mengendalikan kota kering dan dataran hitam. Oleh karena itu, organisasi mulia ini selalu mencoba berkomunikasi dengan Beatrice, raja spiritual yang memimpin konfrontasi melawan salah satu kelompok keluarga Silva. Mereka mengira dia mengendalikan wilayah ini, dan karena tindakannya telah mengakibatkan kerugian besar bagi keluarga, mau tak mau mereka memberitahu dia tentang kabar terbaru ini. Lagi pula, kesalahannya tidak disengaja dan bahkan mungkin memberi mereka lebih banyak waktu untuk bertindak. Namun, di sisi lain, dia adalah anggota inti organisasi tersebut dan perlu mewaspadai keputusan para pemimpin DPR Yil. Oleh karena itu, kadang-kadang pemberitahuan akan datang mengenai masalah eksternal yang sangat penting ini dan juga beberapa pertanyaan. Misalnya, beberapa tetua keluarga Yil tidak senang dengan penundaan kota ini dalam menghasilkan keuntungan bagi mereka. Tempat ini seharusnya menjadi peluang besar mereka, tapi sejauh ini, belum ada satupun kristal yang sampai di markas besar ini. Organisasi itu aneh dan menjengkelkan. Namun untungnya, mereka telah memahami dari surat Beatrice tentang masalah yang menghalangi kristal tersebut meninggalkan kota ini. Hal ini karena, meskipun terdapat peluang, kota kering, menderita karena kekurangan sumber daya internal, sesuatu yang perlu diselesaikan sebelum eksplorasi dapat dilakukan. Hal itu, menurut Beatrice, disebabkan oleh seorang penguasa yang berusaha menghancurkan harta bendanya sendiri saat berusaha melarikan diri dari pengepungan mereka. Dan karena itu, keluarga harus menunggu beberapa saat sampai panen baru dilakukan. Meskipun tidak puas, para pemimpin DPR Yil memutuskan untuk menunggu lebih lama mengenai masalah ini sebelum mencoba pendekatan baru. Namun, masalah lain telah mengingatkan pasukan Minos dan menyebabkan misi ini dilakukan hari ini. Permasalahannya kali ini bukanlah upaya memperkuat keamanan kota kering atau mempertanyakan kelangsungan bisnis di kota ini. Masalahnya adalah keluarga Silva, setelah dimasukkan dalam daftar hitam oleh organisasi semacam itu. Para pemimpin House Yil berjuang untuk menemukan solusi yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Setelah banyak berbicara dan mempertimbangkan pro dan kontra, para pemimpin keluarga ini telah memutuskan bahwa yang terbaik adalah mereka semua datang ke dataran hitam secara permanen. Dengan melakukan hal ini, mereka dapat mengembangkan tempat ini dengan menggunakan anggota keluarga mereka, dan mereka dapat memanfaatkan peluang lokal lebih cepat dengan datang langsung ke sini. Belum lagi akan lebih mudah untuk melindungi satu tempat saja, dan tempat itu adalah dataran hitam. Tempat yang tidak menarik ini bisa membuat tindakan musuh keluarga bangsawan ini semakin sulit. Lagi pula, sejauh yang mereka tahu, keluarga Silva mungkin tidak mengetahui peluang di kota kering ini.
Jadi, mereka mungkin memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup di sini. Dan itu benar-benar masuk akal jika Anda melihat situasi dari sudut pandang para pemimpin keluarga Yil. Mereka akan tinggal di tempat yang sudah diketahui semua orang atau pergi ke rumah baru, di mana orang tidak menyangka akan menemukannya. Dalam satu pilihan, mereka akan tetap tinggal di tempat di mana mereka dapat dengan cepat dikepung dalam waktu singkat. Di sisi lain, mereka akan mencoba peruntungan di tempat di mana hal itu mungkin terjadi, tapi setidaknya mereka bisa mencoba bertahan sambil memiliki sumber daya tingkat tinggi. Berbeda dengan wilayah aslinya, dataran hitam dapat menyediakan makanan dengan konsentrasi spiritual yang tinggi. Dalam hal ini, jika kota yang dijalankan oleh keluarga ini menjadi terisolasi dari dunia luar, tidak dapat menerima atau mengirim sumber daya, akan lebih baik jika berada di lokasi yang istimewa. Maka para pemimpin keluarga Yil memutuskan untuk memulai migrasi ke kota kering. Hal inilah yang mendorong tentara setempat untuk merencanakan misi saat ini, yang melibatkan banyak tentara. Seminggu yang lalu, surat keluarga Yil tiba di kota ini memperingatkan Beatrice tentang hal seperti itu. Mereka akan memulai migrasi ke kota kering sedikit demi sedikit, melakukan ini dalam 30 perjalanan, hingga semua bawahan kekuatan ini dipindahkan ke sini. Rencana seperti itu dilakukan karena mereka tidak ingin menarik banyak perhatian dari kekuatan lokal. Namun di sisi lain, mereka juga tidak ingin memakan waktu terlalu lama untuk melakukan migrasi tersebut. Lagi pula, setiap hari, semakin besar kemungkinan organisasi ini akan dimusnahkan. Ditambah lagi, jumlah anggota keluarga Yil tidak banyak. Jadi 30 perjalanan dengan kurang dari 1.000 orang di setiap grup tidak akan terlalu mencolok. Tentu saja, akan sangat menarik jika semua orang di setiap kelompok meninggalkan kota markas keluarga tersebut secara bersamaan. Namun jika hal ini dilakukan secara perlahan, menggunakan strategi untuk mengalihkan perhatian yang mungkin menjadi mata-mata, hal-hal yang memungkinkan hampir 1.000 orang keluar dari kota berpenduduk ratusan ribu jiwa tanpa menarik perhatian. Maka, kelompok pertama yang meninggalkan kota markas organisasi itu dijadwalkan tiba di kota kering dalam beberapa jam ke depan. Kelompok seperti itu akan menjadi salah satu yang terkuat karena organisasi tersebut tidak ingin mengambil risiko meninggalkan kota kering, rumah masa depan mereka, tanpa perlindungan saat mereka pindah. Karena alasan ini, 5 raja spiritual menemani kelompok pertama dari 30 kelompok. Bagaimanapun, mengetahui semua ini, Minos dan tentaranya diam-diam telah bersiap untuk hari ini. Setelah mengetahui bahwa keluarga Silva mengetahui kejadian di timur laut dataran hitam, Minos ingin membentuk aliansi dengan House Yil karena mereka memiliki musuh yang sama. Namun, bahkan sebelum dia bisa berkomunikasi dengan kekuatan seperti itu, pihak Beatrice sudah memutuskan untuk datang mengunjunginya. Dan karena Minos cukup kuat untuk menghadapi mereka, dia menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika organisasi mulia ini tidak menjadi sekutu. Organisasi ini telah menimbulkan masalah baginya dalam banyak situasi. Dari Ralph muda yang mengikuti keluarga ini dan bukan pasukannya hingga pertarungan tentara melawan bawahan mereka. Jadi, menjadi sekutu bisa jadi lebih dari apa yang pantas mereka dapatkan. Akibatnya, dia ingin menundukkan organisasi ini. Pokoknya, sambil menunggu di pinggiran kubah setempat, perlahan pengunjung yang diharapkan oleh tentara setempat akhirnya mulai mendekat dari sebelah timur kota kering. Kelompok ini telah bergerak dengan banyak gerbong, berlari dengan kecepatan maksimum yang bisa dijalankan oleh binatang buas mereka. Sementara itu, di dalam masing-masing gerbong terdapat beberapa orang, bahkan ada yang mampu membawa hingga 20 orang sekaligus. Di sisi lain, beberapa individu berada di tunggangan yang lebih lemah, menunggangi makhluk-makhluk di pinggiran gerbong tersebut. Ayo, semuanya, jangan melambat. Kita hampir sampai, kata Raja Spiritual level 55, pemimpin kelompok itu. Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitar melanjutkan apa yang mereka lakukan. Memerintahkan binatang buas mereka agar mereka berlari dalam jarak yang tersisa ini karena hidup mereka bergantung padanya. Di sisi lain, sedikit demi sedikit, orang-orang dalam kelompok ini mulai melihat cakrawala aneh jauh dari mereka, ke arah di mana kota kering berada. Apa itu? Apakah itu Fata Morgana? Pemimpin kelompok berpikir sambil melihat ke arah kubah setempat. Namun dari jarak itu, pria ini perlu mendekat beberapa saat lagi sebelum dia akhirnya bisa merasakan gejolak spiritual di kubah itu. Namun, saat dia mengamati ini, tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga orang-orang itu. Benar, bangkitnya dataran hitam bab 650, menyelesaikan masalah keluarga Yil 2. Benar, beberapa suara terdengar di sekitar ruang di mana kelompok keluarga Yil lewat ketika tiba-tiba beberapa susunan diaktifkan secara bersamaan. Susunan ini dapat mempengaruhi targetnya untuk sementara waktu, individu di bawah level 49. Pada orang-orang seperti itu, efek dari alternatif ini akan menyebabkan target menjadi disorientasi selama beberapa detik. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu akan sangat rentan jika mereka terkejut dengan interval kerja susunan ini. Karena tindakan para prajurit Black Plain Army ini.
Tak lama kemudian beberapa orang dalam kelompok keluarga Yil itu mulai berteriak panik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apa itu? Siapa di sana? Keluarlah, kamu celaka. Beberapa suara orang-orang yang masih bisa mengendalikan indera dan pikirannya bergema di seluruh area itu saat orang-orang terkuat di sana bersiap untuk bertarung. Menggunakan susunan untuk melemahkan lawan memang sesuatu yang bisa memberikan efek luar biasa dalam pertarungan. Namun, pasukan Minos menghadapi dua masalah yang membuatnya sulit untuk menggunakan item jenis ini secara maksimal. Salah satu masalahnya adalah sedikitnya jumlah Master Array tingkat rendah tingkat 2 di kota kering. Dan yang lainnya adalah tingginya permintaan akan segala jenis susunan di kota yang sama. Jadi, mengingat banyaknya prajurit yang sudah dimiliki oleh tentara, tidak mungkin Minos bisa memasok barang-barang dengan jenis yang sama kepada prajuritnya dalam jangka pendek. Tapi, di sisi lain, ada cara untuk merespon efek dari susunan seperti itu atau tentara pemuda tidak bisa menggunakan alternatif seperti itu tanpa terpengaruh juga. Akibatnya, bahkan setelah 30 tentara yang menjalankan misi ini mengaktifkan susunan serupa, beberapa ratus lawan hampir tidak tersentuh. Mereka menyerang kita ketika kita hampir sampai di depan pintu rumah baru kita. Nasib buruk macam apa ini? Apakah kita dikutuk? Pemimpin kelompok ini berteriak, sudah mengedarkan energinya dan memberi isyarat kepada sesama raja spiritual untuk mempersiapkan diri. Tetap waspada, seorang wanita level 53 berkata ketika dia akhirnya melihat beberapa bayangan muncul di sekitar kelompok mereka. Itu sangat aneh. Salah satu dari 5 pakar tersebut berkomentar dengan ragu, sudah menghitung jumlah lawannya. Ada ratusan orang di kelompok lawan. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kelompok sebesar itu bisa berada di pinggiran kota kita? Dia bertanya-tanya ketika ekspresinya bertambah buruk setiap sepersekian detik. Dan perlahan, keringat mulai mengucur di dahi dan punggungnya saat dia menyadari bahwa kebenarannya sangat berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Tetua, kita telah ditipu. Ia berteriak keras-keras, akhirnya berusaha menyampaikan temuannya kepada rekan satu timnya yang berada pada tahap budidaya ke-6. Namun, tindakan seperti itu tidak diperlukan. Masing-masing ahli keluarga Yil yang menyertai kelompok ini telah sampai pada kesimpulan yang sama. Jelas sekali bahwa tidak ada kekuatan yang membiarkan begitu banyak musuh berada begitu dekat dengan rumahnya. Namun, karena masing-masing raja spiritual ini sudah mulai merasakan kekuatan lawan mereka, peringatan sebelumnya tidak diperlukan. Dan mengingat jumlah jenderal spiritual di atas level 44 dalam kelompok lawan, tidak ada satupun dari tokoh-tokoh lama ini yang meragukan bahwa kelompok ini berasal dari kota kering itu sendiri. Kotoran, apa yang terjadi dengan bawahan kita yang dikirim ke sini tadi? Apakah mereka telah diperbudak? Pemimpin misi itu, seorang kultivator level 55, bertanya-tanya secara bersamaan. Di mana dia merasakan rasa terhina yang besar. Seluruh keluarga telah tertipu. Mereka bahkan pernah melibatkan diri dalam konflik melawan keluarga Silva hanya karena kota ini. Namun, beberapa keturunan mereka mungkin akan disandera. Sesuatu yang begitu merendahkan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keluarga Yil. Tapi ketika teriakan orang-orang yang terkena dampak susunan itu bergema di area itu dan para ahli ini memahami situasinya, Minos dan kelompoknya akhirnya cukup dekat dengan lawan mereka. Pemuda ini kemudian memberi wewenang kepada prajuritnya untuk melumpuhkan mereka yang terkena dampak dari susunan tersebut dan lawan yang lebih lemah dari kelompok itu yang masih baik-baik saja menyerang. Dia tidak ingin membunuh satupun dari orang-orang ini karena dia berkepentingan jika kelompok ini bertahan sehingga mereka dapat diserap ke dalam kekuatan kota kering di masa depan. Namun, di sisi lain, tidak baik jika terjadi kematian, karena hal ini mungkin memperingatkan seluruh keluarga Yil untuk tidak datang ke sini. Karena semua ini, para prajurit ini hanya akan melumpuhkan lawan-lawan tersebut sehingga segala upaya perlawanan atau pelarian akan dihentikan. Berjuang untuk hidupmu, menyerang, dan tak lama kemudian, orang-orang dalam kelompok keluarga Yil mulai berteriak dengan gelisah sementara banyak individu yang lebih kuat mencoba menyemangati yang lain. Banyak rekan mereka yang sudah terkena dampak dari susunan sebelumnya. Meski begitu, perbedaan jumlah tiap kelompok di lokasi ini tidak terlalu besar. Karena itu, orang-orang dari House Yil tidak akan menyerah. Sebaliknya, mereka akan berjuang sekuat tenaga agar tidak terjatuh di tempat ini. Seni melahap. Sementara itu, Minos dengan cepat bergegas menuju 5 raja spiritual, yang sedang berlari di tengah kerumunan prajurit dalam kelompok itu dalam upaya untuk melawan prajurit pemuda ini. Mimpi tanpa batas. Namun, mereka segera dicegah melakukan hal ini ketika Minos tiba-tiba menggunakan teknik mentalnya pada dua ahli tersebut, menempatkan mereka ke dalam mimpi yang dikendalikan olehnya. Langkah eksplosif, pedang spasial. Pada saat yang sama, saat matanya bersinar, pemuda ini berlari menuju 2 raja spiritual lainnya sambil hampir seluruhnya menekan ruang di sekitar mereka. Astaga! Setelah melakukan hal tersebut, penguasa muda ini segera mengirimkan serangan pedang ke arah lawan terkuat di tempat itu, sambil bersiap untuk melumpuhkan keduanya.
Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan. Saat dia menyerap energi dari 5 raja spiritual, dia meluncurkan beberapa tendangan dan pukulan ke arah keduanya. Menggunakan kekuatan tubuhnya yang kuat untuk menjatuhkan mereka. Menderita. Tidak disangka individu level 50 bisa melakukan hal seperti itu. Ketua kelompok itu akhirnya berteriak dengan marah. Tepat setelah mengalami luka di lengan kirinya akibat pedang yang dikirim oleh Minos tadi. Di sisi lain, kedua individu sebelumnya menjerit kesakitan sambil merasakan beberapa bagian sensitif di tubuh mereka, yang telah dikalahkan Minos dalam waktu singkat yang telah berlalu. Pemuda ini jauh lebih besar daripada orang-orang ini, dan kecepatannya sulit untuk disamai. Karena hal ini, dan juga karena dia telah diremehkan pada awal pertarungan. Dia dengan cepat berhasil melumpuhkan 4 dari 5 raja spiritual. Namun, hal seperti itu hanya terjadi karena dia ingin seseorang dari kelompok itu tetap sadar untuk memahami situasi mereka dan mendengar apa yang dia katakan. Kalau tidak, bahkan raja spiritual level 55 ini tidak akan tetap tidak terluka. Maka pertempuran di sekitar tempat itu terus berlanjut. Ledakan. Kekuatan. Jangan bunuh aku. Tolong, aku punya anak perempuan kecil. Dan tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk melihat ke arah pria itu dan mengabaikan ledakan dan suara khas medan perang di sekitarnya. Dia lalu berkata, "Menyerahlah, dan kami akan berhenti menyerang rakyatmu." Berhenti menyerang bangsaku? Praktis kamu sudah memenangkan pertempuran? Menurutmu mengapa kami harus membuat pekerjaanmu begitu mudah? Jika kamu menginginkan hidup kami, lakukan dengan cara kuno. Dia membalas sambil berlari menuju Minos dengan mata berlumuran darah. Namun Minos tidak mau berkata apa-apa setelah mendengar dan melihat reaksi lawannya. Diperkirakan seseorang akan kehilangan sebagian alasannya atau kemampuan untuk melihat beberapa detail ketika dia berada dalam situasi putus asa. Jadi, pria ini tidak menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mati sejak awal pertarungan, meski banyak tangisan kesakitan dan keputusasaan. Yah, jika kamu ingin kelompokmu mendapat pukulan yang bagus, maka aku akan membiarkan itu terjadi.